Dulu banyak orang bilang cara bedain orang kaya hasil kerja sendiri sama orang kaya hasil warisan tuh ketika lu cabut kekayaannya. Lu ambil asetnya, lu ambil propertinya, kira-kira dia bisa survive gak? Atau kira-kira dia bisa balikin lagi nggak itu semua hartanya ke awal? Kalau seandainya dia berhasil, iya betul, dia perintis. Karena dia tahu gimana caranya. Tapi kalau seandainya dia stuck, ya itu duit cuman hasil dari gift yang dikasih dari warisan. Nah, ini ada satu orang yang tercatat dalam sejarah. Ya kita bisa bilang tokoh sejarah lah ya. Yang di catatannya itu benar-benar asetnya diambil. Segala sesuatunya diambil. Bahkan cuman satu hal harta yang dia punya. Yaitu bajunya doang. Siapa yang ngambil? Istrinya. Iya, istrinya. Cuman ya ini sedikit kompleks lah. Tapi ini sedikit kompleks. Cuman kita nggak bakalan gue nggak bakalan jelasin kenapa hartanya diambil. Tapi gue cuma pengen ngejelasin bahwa tokoh sejarah ini setelah semuanya diambil, dia bisa mengembalikan lagi segala kekayaan dia, bahkan lebih lagi. Gimana caranya? Ya, bareng sama gue Zizi, kita balik halaman untuk contek isi pikiran tokoh sejarah. Oke, gimana caranya dia ngembalin kekayaan dia? Karena dia punya banyak koneksi, karena kan dia nih yang ngerintis, pasti dia punya banyak koneksi dong. Dan koneksi itu bisa ngembalikin lagi aset dia dengan cara ngejalin bisnis baru dan sebagainya, tapi sayangnya nggak bisa. Karena ini tahun 622 Masehi. Dimana ketika lu di-cut, oh iya dan kebetulan tokoh sejarah yang bakalan kita sebutin ini dia di-cut dari kotanya, alias diusir. Jadi segala aset dia direbut, harta dia ambil, properti dia diambil, dan dia diusir dari kota dia. Otomatis nggak ada satupun harta dan nggak ada satupun kenalan yang bisa ngebantuin dia untuk bisa kembali lagi, ngembalin kekayaan dia. Apa yang bakalan dia lakuin dalam kondisi kayak gini? Gua pas baca step by step yang dia lakuin untuk bisa kembali ke posisi semula, bahkan lebih kaya lagi dari sebelumnya. Ini gue bakalan bilang, kalau seandainya orang ini hidup di era sekarang dan dia buka kelas, gue bakalan bayar. Sombong amat. Gue bakalan bayar buat bisa belajar sama dia. Karena jujur aja, cara dia untuk bisa ngembaliin aset dia, itu bener-bener bagus. Karena simple, semua orang bisa tiru. Cuman belum tentu semua orang bisa kepikiran untuk melakukan hal setepat dan strategis itu di saat kondisi kayak gitu. Apa sih yang dia lakuin? Oke, kita mulai ke step pertama. Dia tiba nih di kota baru, tanpa modal. Gimana cara pertama yang harus dia lakukan? Sebenarnya ada yang mau minjemin dia modal, tapi dia tolak. Dia lebih milih untuk kasih gue akses market. Dia minta tunjukin di mana pasar di kota tersebut. Itu cara paling simpel, karena dengan kayak gitu dia bisa observasi lebih awal. Di pasar ini apa yang paling banyak dibutuhkan orang, apa yang sebenarnya dibutuhkan tapi nggak ada di sana, dan sebagainya. Nah, dari situ apa yang dilakukan? Dia jualan. Dia jualan. Yang dia jual itu barang-barang yang sebenarnya barang-barang pokok. Yaitu kayak keju, mentega, dan sebagainya. Dan barang-barang ini pada dasarnya dia dapatkan dengan cara yang cukup simpel. Dia nggak beli karena ingat, dia nggak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia pinjem. Dia bakalan ambil barang, lalu dia jual, dan ketika berhasil dia jual, keuntungannya dia kasih ke pemilik barang sebelumnya, dan dia ambil sedikit margin. Pernah denger nggak cara ini? Iya, affiliate. Kalau lu familiar sama TikTok affiliate, kurang lebih kayak gitu kan. Barang dijual dengan harga contoh 10.000. Barang itu berhasil dijual. Duit bakalan dikasih ke pemilik barang asli dan lu dapat potongan berapa, 5%, 10% sebagai orang yang berhasil menjual produk tersebut. Dan itu yang dia lakukan. Dia terus melakukan itu, perputaran marginnya kecil, tapi itu terus diputar. Kenapa? Karena ya siapa yang nggak butuh makanan, siapa yang nggak butuh keju dan mentega di tempat yang emang pada saat itu itulah makanan pokoknya. Dia terus melakukan itu sampai masuk ke step 2. Dia udah bisa punya barang dia sendiri, produk dia sendiri.
setelah dia udah berhasil dengan bisnisnya sendiri, dia melakukan reseller. Orang yang hidup di tahun 622 Masehi selain pernah menjadi seorang afiliator, dia juga menjadi seorang reseller. Dengan barang-barang ya dia menawarkan kemitraan pada orang lain. Ya, konsepnya udah mulai ketergambar kan, ekspansi meluas. Dan gak cuma itu, dia juga investasi. Investasinya apa? Transportasi. Dia investasi transportasi, dia investasi logistik ke orang-orang yang dia percaya. Sehingga pada dasarnya, dia akhirnya membuat pasar berjalan. Jadi, lu bisa bayangin, di suatu kota itu ada pasar dan pasar itu bergerak. Atau lebih simpelnya gini deh, ada satu distrik pasar dan satu pasar itu isinya semuanya punya dia. Pada dasarnya dia udah memonopoli siklus keuangan di satu negara itu, di satu kota itu. Tapi bukan dengan cara yang cukup kejam dengan memberikan bunga. No, tapi dengan cara ya kerjasama. Dia mengajak orang lain untuk berdagang, mendapatkan keuntungan juga, tapi keuntungan dia lebih besar. Sumpah, ini orang bikin gue greget. Ini orang bikin gue greget pas gue baca ceritanya. Kita masuk ke part terakhir. Gue sengaja masukin ini ke bagian terakhir karena di sini gue pengen sedikit mengajukan opini gue terkait tokoh sejarah yang kita bahas. Ini sebenarnya nggak kontroversial kalau seandainya kita cuma ngebicarain ini apa adanya. Tapi di sini ada opini gue yang masuk. Apa sebenarnya part terakhirnya? Part terakhirnya itu adalah part di mana ada satu catatan bahwasanya catatan ini tuh membuat orang-orang itu percaya bahwasanya orang ini memang dilarang untuk miskin oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada suatu masa dia depresi. Kenapa dia depresi? Karena dia terlalu banyak uang, Pak. Dia terlalu banyak uang. Dan ya, gue nggak bisa sebutin alasan kenapa terlalu banyak uang yang dia miliki itu membuat dia depresi. Karena kalau seandainya gue sebutin, lu langsung tahu siapa tokohnya. Gue nggak bisa cari cara lain untuk menjelaskannya. Tapi intinya dia depresi karena terlalu banyak uang ini. Dia ingin mengurangi harta kekayaan dia. Dengan cara apa? Dengan cara membeli kurma busuk. Pada saat itu, dia tahu bahwa nggak akan ada yang bisa lu dapetin keuntungannya kalau lu beli kurma busuk. Iya kan? Ini makanan yang sudah busuk. Makanya dia beli itu. Tapi disinilah sejarah itu terjadi. Bahwasanya ternyata di kota lain ada penyakit yang obat penawarnya itu adalah kurma busuk. Dan ya mau nggak mau walaupun dia sudah tolak, dia mau memberikannya dengan cara gratis. Ya udah ambil aja kurmanya, kalian butuh kan. Tapi raja di kota saat itu memutuskan untuk tetap membelinya. Dan ya mau nggak mau dia menerimanya. Apa yang terjadi? Kekayaan dia balik lagi, bahkan bertambah. Karena harga kurmanya dibayar 2 kali lipat. Oke, itu selesai. Sebenarnya udah nggak ada kontroversi. Kita cuma tahu bahwasanya ya dia tokoh sejarah dan kita bisa ngeliat ini salah satu glorifikasi mungkin atau ya salah satu catatan sejarah yang harus kita percaya karena ini ditulis gitu. Namun gue pengen mengajak kalian dari sudut pandang lain. Ini sebenarnya murni opini gue. Kalian bayangkan orang yang dari mudanya selalu berpikir bagaimana caranya menambah kekayaan. Itu sudah menjadi muscle memory buat dia. Menurut gua, ini opini gua, bahwasanya dia secara alam bawah sadar itu tahu bahwasanya sebenarnya kurma busuk ini nggak bakalan ngebuat gue rugi-rugi banget. Kenapa? Karena pada dasarnya kurma busuk ini ketika gue beli, orang ini memutuskan untuk membeli, maka dia bisa pakai ini untuk pupuk hewan ternak, pangan hewan ternak atau pupuk untuk tumbuhan lain dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya nggak rugi-rugi banget. Walaupun dia betul, tiba-tiba jadi obat penawar itu memang udah di luar kendali dia. Tapi pada dasarnya ketika kita mencari sudut pandang lain dari satu tokoh sejarah, atau ketika kita membahas sejarah, lu nggak cuman ngapalin siapa namanya, atau kapan lahirnya, kapan dia mati, apa yang dilakukan, enggak. Tapi lu lihat bagaimana cara dia berpikir step by step hidup dia, apa yang dia lakuin dan sebagainya. Itu menarik banget bro. Sumpah itu menarik banget. Dan ya, thank you udah mau ngedengerin gua yang dari tadi ngomong sendiri. Dan ya, gue berharap lu juga suka sama pembahasan ini. Kita balik halaman lagi untuk ngelihat tokoh sejarah selanjutnya. See you in the next video.